Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah bin Fatul menur suwa surah di seturu wa tabat nusuh arwah walidina walikum wa ajna walikum wa muslimin wa ila hadrat Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wad-dallin. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syahidu, orang yang mati syahid, yashfa'u, memberi syafaat atau menolong, fi sab'ina, di dalam 70 orang, min ahli baitih, daripada keluarganya si syahid. Rawahu Ibnu Hibban, meriwayatkan hadits ini Ibnu Hibban. Masya Allah, ini hebat ini yang hadir nih ya. Hujan tetap hadir. Insya Allah setiap tetesan air hujan akan menjadi saksi sampean cinta dengan ilmunya Rasulullah. Bersabda Rasulullah SAW, orang yang mati syahid itu nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Siapa orang yang mati syahid? Orang yang mati syahid itu bukan karena harus perang, saudara. Jadi tidak diidentikan mati syahid itu harus perang dulu. Orang yang mati syahid ini adalah orang yang punya niat membela agama Allah. Jadi bukan harus mati dulu, niatnya dulu. Ada orang mati di medan pertempuran tapi nggak syahid di sisi Allah. Rubba qatilin baina saffaini Allahu a'lamu bimautih. Banyak orang yang terbunuh di antara dua saf, dua pasukan orang Islam, orang beriman, dan pasukan orang kafir. Allahu a'lam bimautih, Allah maha mengetahui dengan matinya. Artinya enggak mati syahid ya. Dalam hadits yang lain Nabi juga bersabda, man qatala li ajli igalin lahuma nawa. Siapa orang yang berperang tujuannya dia tadi itu hanya sekedar untuk cari tali dalam peperangannya, dia cari tali dalam peperangannya, lahu manawa, dia mendapatkan sesuai dengan niatnya, enggak dapat pahala, enggak dapat derajat syahid, dia cuma dapat tali, gitu aja. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an rajulin yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu riya'an ayyudhalika fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang berperang
tujuannya karena emosi atau berperang karena ingin menonjolkan, menampakkan dirinya adalah pemberani, atau berperang ingin dia tadi itu menjadi orang yang dipuji, dikenal pahlawan. Mana yang mereka tadi itu disebut fisabilillah? Mana yang disebut fisabilillah? Maka Nabi menyatakan man qatala litakuna kalimatullahil ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa orang yang dia tadi itu berperang untuk menjadikan agama Allah itu adalah tujuan utamanya, menyanjung kalimat la ilaha illallah, maka dia tadi itu dinyatakan fi sabilillah, berarti jihad membela agama Allah. Jadi harus fi sabilillahnya, bukan perangnya. Akhirnya ngada-ngada perang nantinya. Enggak ada musuh, orang Islam sendiri yang dibunuh. Seperti sekarang ini, fitnah jadinya. Dianggap dia tadi itu membela agama Allah. Enggak ada. Yang dibunuh orang Islam sendiri. Ada nanti orang Jumatan meledakkan diri di Jumatan. Dor, fisabilillah katanya. Masuk surga, syahid. Sangit itu namanya. Ini kesalahpahaman. Tuh lihat, kasihan itu anak-anak muda, dicuci otaknya, dibayang-bayangin dia akan masuk surga, ketemu sama bidadari, tapi nggak belajar ilmu. Akhirnya bawa ransel isinya bom, meledakkan dirinya. Dor, apanya yang dibela? Mau bela siapa dia? Di pertokoan. Yang mati orang Islam juga. Inilah kebodohan, saudara. Karena itu orang yang mati syahid itu nggak nunggu perang dulu, nunggu niatnya dulu. Dalam satu riwayat Rasulullah juga bersabda, "Aktsaru syuhada ummati ashabul furush." Orang yang mati syahid umatku ini kebanyakan matinya di kasur. Kenapa? Enggak ada perang kok, tapi punya niat membela selalu agama Allah. Lo sampean sekarang ini loh, ini membela agama Allah. Kumpul di masjid mempelajari ilmunya Nabi. Nanti ilmu yang sudah didapatkan diajarkan sama anaknya, diajarkan sama keluarganya, diajarkan sama temannya. Ini fisabilillah. Ini jihad. Ini membela agama Allah. Agama Allah. Man kharaja min baitihi lam yaqsid illa ilman kana fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa orang yang dia tadi itu keluar dari rumahnya tidak ada tujuan kecuali untuk cari ilmu, maka dia dicatat jihad fisabilillah sampai dia pulang. Sampai ini membela agama Allah. Sampai ini jihad. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Kalau ada yang mati seumpamanya di tengah-tengah ngajarkah, di tengah-tengah belajarkah, atau di perjalanankah, asal niatnya benar, maka nanti dari kiamat kumpul sama orang mati syahid. Orang yang dagang itu loh, orang yang dagang bisa nanti kumpul sama orang yang mati syahid nanti dari kiamat. Asal yang dagang itu orang mukmin, jujur dan amanat. Dalam hadis Nabi menyatakan at-tajirul mu'min as-saduqul amin yuhsyaru ma'asyuhada'i yaumal qiyamah.
Orang yang dagang, mukmin, jujur, amanat, nanti di hari kiamat dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid. Allahu Akbar. Ternyata orang yang di pasar itu bisa mati syahid. Banyak juga orang yang mati di medan pertempuran tidak mati syahid. Kenapa? Niatnya kurang benar. Niatnya kurang benar. Karena itu toto niat yang bagus. Diceritakan ada rombongan pasukan berperang. Satu di antara mereka guyonan, main-main dia. Saya ini perang pingin makan sate hati. Sate daripada hati. Udah malam hari mimpi. Orang ini mimpi malaikat turun dari langit untuk mencatat, mendata daripada orang-orang yang perang fisabilillah. Bu, biar ndak kehujanan, ada di SMP kelas itu nggak apa-apa Bu, kasihan anaknya. Atau di sana Bu, atau di mana? Di radio. Biar nggak sakit anaknya, insyaallah sehat semuanya. Orang ini mimpi malaikat turun kemudian mendata orang-orang yang mati syahid. Data fulan. Yang ngomong tadi itu, saya ini bukan apa, keluar dari rumah kepingin makan sate hati, nggak masuk. Kata malaikat, ditegur di mimpi ya, malaikat, loh saya ini ikut perang loh, kok saya tidak masuk? Enggak, yang tidak masuk. Loh, masukkan saya ini ikut perang ini. Iya, tapi kamu tidak masuk. Kenapa? Niatnya kamu tidak beres. Kamu niat untuk makan sate tadi. Akhirnya dia protes, malaikat jangan begitu dong. Saya itu guyon. Saya itu main-main urusan niat nggak boleh. Main-main dalam urusan agama nggak bener. Akhirnya dia minta, kalau bahasa Jawanya dipin-dipin, malaikat pun ngoten malaikat. Masa saya nggak dimasukkan itu dan ini? Akhirnya malaikat yang lainnya ngomong, udah masukkan aja, catat yang kepingin makan sate hati. Nanti di hari kiamat biar Allah yang menentukan. Orang pingin makan sate, ikut perang. Karena itu jangan asal cari matinya, toto niatnya dulu. Nggak ada perang, gak perang-perangan sendiri. Meresahkan jadinya, jadi teroris nantinya. Perang itu kalau berhadapan dengan musuh. Karena itu Nabi SAW pernah juga mengingatkan kepada sahabat, la tatamannau liga'al adu. Jangan kamu tadi itu berharap perang. Jangan. Jaga kedamaian, jaga ketentraman. Jangan kamu berharap perang. Tidak enak perang itu. Fa idza laqitumuhum, tapi kalau sudah harus perang, karena memang kamu dijajah, karena kamu memang diserang,
Fa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah dan yakinlah bahwa surga di bawah bayangan pedang. Artinya jangan mundur, maju sampai titik darah terakhir. Begitu maksudnya. Lah aja ndolek pingin mati akhirnya gawa bom bunuh diri. Ilmu dari mana? Maka nomor ndok dimik, Mas. Jangan percaya dengan celotehan orang-orang yang tidak berilmu begitu. Hadirin sekalian rahmatullah Allah. Kalau mati syahid beneran, derajatnya tinggi di sisi Allah. Enggak usah perang, enggak apa-apa, asal niatnya bagus. Kamu bantu orang Islam sampai kamu mati, itu pahala luar biasa itu. Pahala mujahid itu. As-sa'i ilal aramil wal aitam kal mujahid alladzi la yaftur wa kas-sha'im alladzi la yuftir. Orang yang mengusahakan kesejahteraan para janda dan anak-anak yatim, diperhatikan mereka itu seperti orang yang berjihad gak ada henti-hentinya sampai akhir hayatnya, dan seperti orang yang puasa terus yang tidak pernah berbuka sampai akhir hayatnya. Lo urus ono ngajaro, belajaro, itu jihad. Anak-anak yatim kamu urusi, itu jihad. Para janda kamu urusi, itu jihad. Orang-orang yang melarat kamu bantu, itu jihad. Itu jihad, itu jihad. Karena itu jangan ngada-ngada. Jadinya akhirnya nggak ada hasilnya nantinya. Baik. Kalau udah mati syahid beneran, walaupun tidak perang, manfaatnya tadi itu bukan hanya dia tadi itu di dunia, di akhirat bisa nolong yang lainnya. 70 keluarganya akan bisa diselamatkan oleh dia. Nanti Pak, yashfa'u yaumal qiyamati thalathatu. Yang memberi syafaat nanti dari kiamat ada 3 macam. Al-anbiya. Pertama para nabi. Wasyuhada. Kemudian orang yang mati syahid. Wal ulama. Kemudian orang alim yang ngamalkan ilmunya. Mereka diperkenankan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada keluarganya, kepada murid-muridnya, kepada teman-temannya, kepada orang yang ia kenali. Syafaatul uzma, syafaat yang paling agung diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai sing di neraka itu loh bisa disyafaati sama Rasulullah SAW. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Bakal akan memberikan Tuhanmu wahai Muhammad kepada kamu pemberian sampai kamu ridho. Kata Nabi SAW, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak akan ridho di hari kiamat sedangkan masih satu di antara umatku yang masih ada di neraka. Allah bakal diselametno ambek Kanjeng Nabi kabeh umat insyaallah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan tetap jadi umat Kanjeng Nabi sampai akhir hayat, sampai di hari kiamat insyaallah selamat umatnya Rasulullah. Amin Allahumma. Amin. Pun orang yang mati syahid memberikan syafaat nanti di hari kiamat di 70 keluarganya. Karena itu hormati orang yang mati syahid. Hormatono wong mati syahid, baik itu mati syahid karena membela agama Allah perang maupun mati syahid membela agama Allah tidak ada perang.
ya koyok ngajarno ilmu, ya koyok yang lainnya. Hormatono, wajib dicintai. Wajib dicintai. Ono ajaran baru sekarang ini ngajari kita benci dengan orang-orang yang begitu. Waduh, tidak dihargai, malah kuburannya dibongkar-bongkar. Ini yang baru-baru ini, hati-hati dengan ajaran itu, dan itu sudah mulai berkembang di Indonesia. Pemerintah dikandani mulai biar tidak percaya. Hati-hati dengan ajaran itu. Ajaran itu akan mengacu daripada kedamaian masyarakat. Hati-hati. Dijarno. Saiki apa? Akhirnya yang diincar polisi. Dikatakan polisi itu adalah tauhid yang harus dibunuh, halal dibunuh. Lha ya apa? Mateni wong Islam dihukumi halal. Ayo. Itu Wahabi itu, Pak. Mereka tadi itu punya ideologi takfiri yang mengatakan selain dengan dia hukumnya kafir. Yang selain tidak berpendapat dengan dia, yang berbeda pendapat dengan dia, hukumnya kafir. Hati-hati. Di Pasuruan ono. Wis bangun masjid di terminal baru sana. Ayo. Makano teliti ndi takono ambek ulama. Iki bener tak aliran. Nanti akhirnya kacau loh. Nanti. Karena tidak ada golongan itu di satu daerah pasti ngaco. Perang di mana-mana itu gara-gara orang-orang itu, Pak. Metu Qaidah, metu ISIS, metu itu, metu ini. Ngomongnya bela agamanya Allah, tapi sing dipateni wong Islam. Sing dijur wong Islam. Sing dijur masjidé wong Islam, sing dijur kuburane wong Islam. Ya begitu terus. Karena itu alhamdulillah kita semuanya jadikan orang yang berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Cinta dengan kedamaian, cinta dengan orang-orang yang soleh, cinta dengan kepada orang-orang yang mati syahid pun. Zamannya Rasulullah, orang itu memang ada perintah dari Nabi itu perang, ya wajib hukumi. Orang tadi itu pingin mati syahid kabeh. Sampai di antara mereka ada yang datang kepada Nabi. Tengah-tengah dia makan kurma, menikmati makan kurma. Ya Rasulullah, kata dia, ini perang ini. Iya. Kalau aku mati di mana? Masuk surga, kata dia. In muttu fa aina ana? Fil jannah. Kalau aku mati di mana aku? Di surga. Surga ya Rasulullah. Enggak kober. Makanannya ini enggak diteruskan, ditaruh. Masuk surga ya Rasulullah. Langsung dia perang sampai akhirnya terbunuh dan dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia menyatakan al jannah. Ini aku, kata dia, syamamtu raihatal jannah duna Uhud. Waktu itu perang Uhud, aku merasakan sekarang baunya surga ada di daerah Uhud ini. Kroso surga Izan. Kroso mlebu surga Izan. Kroso hawane surga wis kroso. Sampai akhirnya semangat perang, terbunuh dan mati syahid dia. Begitu. Ndak ditunda-tunda. Wa idza stunfirtum fanfiru. Kalau memang ada saatnya perang, sambut. Tapi lek ke ono saatnya perang, ojo nggae perang-perangan. Enggak bener nanti dulure wong Islam dewi kayak dibom, dibunuh nantinya. Begitulah para sahabat Rasulullah SAW. Dah ono sing lecek, Pak, sahabat itu. Nekat luar biasa.
Sampai perempuannya itu loh nekat. Nih perempuan-perempuan, ada beberapa perempuan datang kepada Rasulullah. Dia nuntut, ya Rasulullah, enak jadi orang laki. Kami perempuan sholat, orang laki juga sholat. Kami perempuan puasa, orang laki juga puasa. Kami sedekah, orang laki juga bisa sedekah. Tapi orang laki bisa jihad, kami perempuan nggak bisa jihad. Sak wong wedok iki kepengin jihad. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihadul mar'ati husnut taba'ul. Jihadnya perempuan adalah bersikap baik dan sopan terhadap suami. Memotivasi suami itu adalah jihadnya perempuan. Karena itu wong wedok ojo kelilingan, ojo kepingin jihad akhirnya demonstrasi di tengah jalan, jerat-jerit di tengah jalan. Kamu bagus bersikap terhadap suami kamu, memotivasi suami kamu untuk istiqomah sholat berjamaah, untuk istiqomah baca Quran, untuk istiqomah qiyamul lail, untuk membela agama Allah. Itu jihad. Itu jihad. Masya Allah, begitu perempuan dulu itu, nekat perempuannya zamannya Rasulullah itu, Bu. Setelah peperangan Uhud, nih cerita perempuan nih. Setelah peperangan Uhud, Bu, rombongan pasukan muslimin pulang ke kota Madinah. Ada satu perempuan nunggoi, dianggap sama yang lainnya ini dia menunggu keluarganya yang ikut perang, yang lagi pulang. Si urip dah, atau sudah mati, tewas, sehatkah atau dia luka, begitu. Ini perempuan, dia tegang begitu. Dan di perang Uhud itu diisukan Nabi tewas, Nabi gugur. Ini perempuan ada yang datangi, Bu, nunggu suami sampean, Bu, ya. Suami sampean gugur, Bu, meninggal dunia. Enggak, nunggu suami saya. Saya senang suami saya mati, membela agama Allah. Datang yang lainnya, nunggu putranya sampean, Bu, ya. Putranya juga mati, Bu, membela agama Allah. Enggak, nunggu putra saya. Datang lagi, nunggu saudaranya, Bu, ya. Saudaranya sampean juga mati, Bu. Enggak. Aku nunggu Rasulullah gimana? Aku nunggu Nabi gimana? Rasul kayak gimana? Maka mereka menyatakan, Rasulullah sehat, Bu, Rasulullah selamat. Aku enggak tenang kalau enggak ngelihat sendiri gitu. Sampai akhirnya tunjukin itu Rasulullah. Kelihatan Rasulullah langsung nangis dia. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal. Ya Rasulullah, semua musibah yang menimpa aku, suamiku mati, anakku mati, saudaraku mati, kecil bagiku ya Rasulullah. Yang penting Anda selamat ya Rasul. Masya Allah, ngono perempuan dulu. Karena itu siapapun bisa mati syahid, nggak harus nunggu laki. Perempuan bisa, kapanpun kamu bisa mati syahid, nggak nunggu perang. Karena itu harus dipaskan dengan situasi dan kondisinya. Perempuan kau bisa mati syahid asal kau bisa membentuk suami kamu menjadi perempuan, laki-laki yang soleh, mendidik anak-anak kamu menjadi anak-anak yang soleh, memberi semangat kepada suami untuk bisa menjadi manfaat.
Anda yang punya ilmu, kamu bisa mati syahid. Kamu ngamalkan ilmu kamu ngajarkan ilmunya kamu dengan ikhlas. Anda yang ngurusi masjid, kamu bisa mati syahid. Kalau kamu tadi itu bisa memakmurkan masjid, sholat berjamaah, orang-orang menjadi kerasan ada di masjid, senang ada di masjid, bersih itu masjid, wangi itu masjid. Kamu yang menjadi kepala desa bisa mati syahid ketika kamu adil, ketika kamu jujur, ketika kamu amanat. Kamu yang ada di pasar yang bekerja bisa mati syahid ketika kamu menjadi orang yang jujur, amanat dalam berdagang kamu. Terus demikian, semua bisa mati syahid, nggak nunggu perang. Kesusu mati syahid akhirnya nggak ransel. Hati-hati dengan pengaruh model demikian. Ini mulai ada, ini namanya pencucian otak, saudara. Pencucian otak. Mereka sengaja dicuci otaknya untuk umat Islam saling benci di antara mereka. Umat Islam saling musuh di antara mereka. Itu nyerang gereja, bukan nyerang gereja. Bukan nyerang orang Kristen, bukan nyerang orang Yahudi, bukan nyerang orang Konghucu. Justru orang Islam. Yang diserang adalah yang maulutan, yang diserang adalah yang hol, yang diserang yang ziarah, yang diserang ini apa ini? Karena itu hati-hati, tetap jadi orang ahli sunnah wal jamaah. Pun berubah-berubah, wasiat sama anak-anaknya semuanya, ojo berubah-berubah, tetap jadi ahli sunnah wal jamaah, ojo berubah-berubah. Biar selamat. Fitnah sudah luar biasa, mungkar sudah jadi satu kebaikan, Pak. Sekarang mateni wong adalah dianggap berpahala besar, membuat kerusakan dianggap pahala besar, membuat keributan dianggap pahala besar. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan selamat semuanya, amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah ilmu kita menjadi manfaat. Mudah-mudahan Allah membaikkan niat kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan dengan orang yang mati syahid. Dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan arwahus syuhada fi jawfi tairin khudrin. Rohnya orang yang mati syahid itu Allah taruh ada di satu burung hijau. Itu burung hijau selalu pergi hingga ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa sekarang disediakan pesawat khusus untuk jalan-jalan ke surga. Masuk surga dengan jasad dan ruh nanti ada di hari kiamat. Tapi orang yang mati syahid sebelum hari kiamat ruhnya diizinkan masuk surga dengan melalui kendaraan khusus yang Allah sediakan, yaitu tairun khudrun. Burung atau kendaraan yang hijau. Dia akan terbang ke surga sehingga arwah orang yang mati syahid menikmati surga sebelum di hari kiamat. Sebelum hari kiamat, tapi dengan rohnya. Nah terus di hari kiamat kenapa orang harus masuk surga? Itu ruh dan jasadnya masuk surga. Tapi untuk sekarang orang-orang yang mati syahid bisa menikmati surga dengan ruhnya lewat daripada kendaraan khusus yang Allah berikan. Mudah-mudahan semuanya tergolong orang mati syahid sehingga menjadi orang yang mulia dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Bagi yang meninggal dunia semoga Allah ampuni segala dosa dan Allah terima segala amal kebaikannya. Bagi yang sakit semoga Allah beri kesembuhan dengan segera.
dan bagi yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Anak yang baru lahir mudah-mudahan dan jadi anak yang saleh, yang ujian Allah berikan ilmu yang manfaat. Ala hadini yakun ya salihah. Al-Fatihah. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.